selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Lutwina Palmarahno. Pada kesempatan ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang memiliki semangat dan jiwa muda dalam melestarikan alam dan merawat bumi. Oke Kak, mungkin boleh perkenalkan nama terlebih dahulu kepada penonton? Baik Kak Wina, terima kasih. Halo teman-teman muda, perkenalkan nama saya Roberta Wayaharin, biasa disapa Berti. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oke, baik Kak Berti. Bagaimana kabarnya nih Kak? Puji Tuhan kabarnya baik Kak. Gimana kabarnya Kak? Tentu baik juga dong Kak, sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, saya sudah tidak penasaran ingin berbicara banyak tentang Kak Berti. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang melestarikan dan merawat bumi yang akan dibahas langsung oleh Kak Berti. Nah, Kak Berti, saya mau bertanya, pokok atau inti apa yang sebenarnya mau kita bahas di podcast kita ini nih Kak? Baik Kak Wina, jadi inti yang akan kita bahas ini adalah bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dan kaum muda dalam menanggapi pelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar kita, baik itu dari lingkungan, baik itu dari di dalam lingkungan maupun di luar kampus. Dengan demikian kita sebagai kaum muda ikut terpanggil dalam menanggapi masalah lingkungan alam yang ada di sekitar kita Kak. Wah, tampaknya pembahasan kita di podcast kali ini akan sangat seru sekali ya. Bener sekali dong Kak Wina. Jadi podcast kali ini saya menyediakan sebuah video pendek yang membuat saya itu merasa terkesan, sedih, dan senang sih dari kelima pemuda kita, yaitu nama grupnya itu Pandarawa Group. Oh, jadi Kak Berti ini sudah menyediakan video ya untuk kita. Kalau boleh tahu video itu tentang apa ya Kak? Nah baiklah, jadi video tersebut itu tentang kelima pemuda yang penuh semangat dan peduli terhadap lingkungan alam yang ada di negara kita saat ini. Mereka tidak merasa jorok atau jijik dengan sampah yang berbau busuk Kak Wina. Jadi mereka tuh sangat peduli dengan lingkungan alam. Nah, pada penasaran kan dengan video tersebut? Penasaran banget dong Kak. Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, oke. Tidak. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots. Terima kasih Kak Berti sudah menayangkan video singkat tersebut. Nah, saya ingin bertanya nih Kak mengenai video yang baru saja Kak Berti perlihatkan kepada kita semua. Apa yang Kak Berti alami sehingga menjadikan video tersebut sebagai bahan dari podcast kita ini Kak? Baiklah Kak Ludwina, alasan saya memilih video tersebut karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya yang alami. Jadi pengalaman saya yaitu ketika saya berada di semester 1. Nah, di semester 1 itu saya melihat lingkungan alam yang ada di kampus kita tercinta ini itu sangat bersih, tertata rapi, terus sangat, ya yang penting sangat indah gitu ya Kak. Jadi sampah-sampahnya juga tidak berserakan, baik di lingkungan alam, baik di lingkungan sekitar sini atau di dalam ruangan. Tetapi lama-kelamaan kampus kita tercinta ini tidak ada yang peduli lagi. Iya, kan dari sebagian mahasiswa itu ada yang peduli dan sebagian mahasiswa itu tidak peka akan lingkungan alam di sekitar kita. Mereka tidak menyadari bahwa banyak sampah atau kantong plastik yang berserakan di lingkungan alam. Mereka tidak mau mengangkat atau membersihkannya, malah mereka masa bodoh atau cuek dengan sampah tersebut. Nah, hal ini juga membuat saya merasa sangat-sangat sedih ya Kak Wina. Ya, karena kita juga sebagai mahasiswa dan sebagai kaum muda, apalagi kita kan sebagai calon katekis untuk menjadi guru agama Katolik kan Kak.
Jadi kita dipanggil untuk peduli terhadap lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Kita membangun kampus kita menjadi rumah kita sendiri. Iya, aku setuju apa yang Kak Berti bilang barusan. Dengan kepedulian kita terhadap lingkungan kita dengan cara merawat bumi dengan baik, maka bumi kita ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal sebagai rumah kita. Nah, Kak Berti, saya mau bertanya lagi mengenai permasalahan yang baru saja Kak Berti sampaikan tadi. Apakah ada dokumen maupun ajaran sosial gereja yang membahas mengenai hal itu? Pasti dong Kak, ada dong. Jadi berdasarkan ensiklik Laudato Si, yaitu Paus Fransiskus mengingatkan akan hal ini dan menyerukan agar umat Kristiani bekerja sama dengan semua pihak untuk menyelamatkan bumi yang satu yang kita alami bersama-sama ini sebelum sampai pada kehancurannya. Nah, Paus Fransiskus juga mengajak kita semua untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan umat manusia dan generasi selanjutnya, Kak. Jadi maka dalam hal ini semua umat baik Kristiani maupun non-Kristiani dan seluruh warga masyarakat mempunyai panggilan yang satu dan sama untuk mengusahakan dan merawat bumi sebagai satu-satunya rumah kita bersama sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa adanya pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu seperti apa, Kak? Jadi kita itu membangun suatu hubungan yang sehat dan membaharui kemanusiaan, yaitu pertobatan batin atau rekonsiliasi dan pertobatan komunal. Nah, pertobatan ekologis ini berarti memperlakukan dan memandang semua entitas dalam alam semesta sebagai suatu persekutuan universal. Benar sekali, bukan lagi perlu, tapi harus ya teman-teman, agar kita dapat hidup berdampingan dengan alam dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, jadi kita harus berdamai dengan alam ciptaan ya. Betul kan Kak Berti? Iya, benar sekali. Dengan menanamkan sikap kepedulian dan juga kesadaran dari kita juga berusaha untuk merawat alam ciptaan semampu kita. Nah, kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana nih, Kak Bina. Contohnya meminimalisir penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tas belanja, terus memilah dan mengolah sampah, kemudian tidak membuang sampah pada tempat sembarangan tetapi membuang sampah pada tempatnya, dan menanam tanaman di pekarangan rumah atau di lingkungan kita sekitar kita, baik di kampus atau maupun di luar kampus. Begitu Kak Wina. Wah, saya setuju sekali dengan jawaban dari Kak Berti tadi ya teman-teman. Sebelum menutup podcast kita ini nih, saya ingin bertanya ke Kak Berti, niat atau aksi konkret apa yang hendak Kak Berti lakukan agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, indah, serta melestarikan lingkungan serta alam ciptaan lainnya? Baik Kak Wina, jadi niat atau aksi konkret saya ialah mengajak kaum muda dan perlunya kesadaran dari kita juga untuk terlibat dalam menjaga, merawat, melestarikan lingkungan alam dan bumi. Contoh kecilnya seperti bakti sosial di kampus atau membantu masyarakat dalam bakti di lingkungan sekitar kita. Begitu Kak. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban Kak Berti tadi, bahwa perlu kesadaran dari pribadi kita masing-masing untuk menjaga dan melestarikan bumi kita ini. Wah, tak terasa ya, pembicaraan kita sudah selesai nih. Terima kasih banyak Kak Berti atas informasi, sharing, serta penjelasan-penjelasan singkat yang sangat menarik. Untuk menutup pertemuan ini, Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.